Halo, selamat pagi siswa-siswa Arnold Learning semuanya. Salam semangat. Perkenalkan, nama saya Arnold dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kamu materi tentang listrik dinamis. Ini materi fisika yang pertama untuk kelas 12 IPA ya, SMA. Kalau kita berbicara tentang kelistrikan, di SMA kan kita belajar ada dua materi listrik. Yang pertama ada namanya listrik statis, yang satu lagi ini yang kita pelajari listrik dinamis namanya kan. Apa sih perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis ini? Perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis, kalau listrik statis itu mempelajari tentang interaksi muatan. Muatan itu ada dua ya, proton dan elektron. Nah, kalau di listrik statis, kita mempelajari interaksinya. Kalau muatannya sejenis, maka nanti interaksi antar muatan itu akan saling tolak-menolak. Kalau muatannya berlawanan jenis, maka nanti interaksi muatan itu akan saling tarik-menarik. Kalau di listrik dinamis, kita belajar tentang muatan yang bergerak, makanya namanya dinamis. Jadi ada pergerakan di situ ya. Nah, muatan yang bergerak itu ada elektron dan ada proton, gitu dia. Nah, jadi biar nggak lama-lama lagi nih, kita mulai dari topik yang pertama, listrik dinamis. Namanya arus listrik. Arus listrik ini nanti disimbolkannya dengan I. Untuk satuannya sendiri, dia namanya ampere, kalau arus listrik. Nah, untuk mendefinisikan arus listrik, biasanya kalau kita punya muatan itu kan ada muatan yang pertama proton ya. Proton ini kan muatan positif. Kemudian kamu juga tahu ada muatan yang negatif, namanya elektron. Kalau misalnya saya buat muatan proton saya ini bergerak arahnya ke sini, ya. Kemudian di rangkaian tersebut nanti saya akan menjumpai arus listrik yang arah geraknya searah dengan arah gerak dari muatan proton itu. Jadi arah arus listriknya ke sini juga. Tapi kalau misalkan saya buat muatan elektron ini bergerak arahnya ke sini, maka nanti di rangkaian saya akan menjumpai arus listrik yang arah pergerakan arus listriknya itu melawan arah pergerakan dari muatan elektron itu. Jadi arus listrik itu didefinisikan sebagai muatan yang bergerak, dia bergerak searah dengan pergerakan muatan proton, tetapi dia bergerak melawan pergerakan muatan elektron. Nah, karena kalau kita pergi ke rangkaian nih, coba kalau kita masuk ke rangkaian listrik, misalkan saya buat di sini ada hambatan, kemudian saya buat di sini ada tegangan, potensial listrik sebesar V, maka nanti kan kalau untuk tegangan ini ada tegangan yang positif, ada tegangan yang negatif ya kalau di baterai. Untuk yang sumbu panjang ini namanya tegangan yang positif, yang pendek ini yang negatif kan. Maka kamu akan punya arus listrik yang mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, potensial yang positif ke negatif. Oke. Nah, dengan demikian kamu bisa simpulkan nanti proton ini juga bergerak dari potensial yang positif ke potensial yang negatif. Karena kan proton itu bergeraknya searah dengan pergerakan arus listrik. Oke. Nah, tapi kalau elektron, dia itu bergeraknya melawan pergerakan arus listrik. Elektron ini dengan demikian kita simpulkan dia bergeraknya dari potensial yang rendah menuju ke potensial yang tinggi. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau kamu mau merumuskan besar arus listrik yang mengalir di rangkaian, kamu bisa pakai rumusan I sama dengan Q per T. Q itu muatan. Muatan itu satuannya kolom ya. Biasanya disimbolkan dengan kapital C, C kapital nanti. Nah, misalkan contohnya gini lah. Saya buat soalnya, saya punya muatan 10 kolom. Kemudian muatan ini mengalir di sepanjang rangkaian selama waktu 2 detik. Maka besar arus yang mengalir di rangkaian itu nanti berapa? Arusnya berarti Q per T. Q-nya 10, waktunya 2. Berarti 5 ampere. Arus yang mengalir di rangkaiannya. Tapi ada juga soal saya jumpai muatannya itu nggak langsung to the point dikasih angka. Jadi muatannya dikasih dalam bentuk fungsi waktu. Misalnya, muatannya dibuat dalam bentuk fungsi waktu 5T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 2T. Hitunglah nanti arus yang mengalir di rangkaian ketika waktunya 2 detik. Itu yang ditanya. Nah, terlebih dahulu
Kita pergi dulu ke rumusan arus listrik nih. Arus listrik ini bisa kamu ganti nanti rumusnya jadi dq per dt. Jadi turunan, dq itu diferensial Q terhadap waktu. Saya pikir kamu nggak ada masalah dengan diferensial. Saya anggap sudah bisa mendiferensialkan semuanya karena udah kelas 12 pasti udah belajar materi turunan di matematika kan. Nah, kalau begini soalnya, maka untuk mencari nilai arusnya kamu turunkan aja nih persamaan muatannya. Jadi kamu turunkan terhadap waktu 5T pangkat 4 turunannya berarti 20T pangkat 3. 4T pangkat 3 berarti 12T kuadrat. Ditambah dengan 2 ya. Sekarang tinggal kamu masukkan. Waktu yang ditanyakan itu berapa? 2 detik. Berarti 2 pangkat 3. Ini 12 dikali 2 pangkat 2. Ditambah dengan 2. Udah, tinggal dihitung. Itulah besar arus yang mengalir di rangkaiannya nanti. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya pengen tegasin sama kamu, kan tadi saya bilang bahwa proton itu bisa bergerak, maka timbul arus yang searah dengan pergerakan proton. Tapi ternyata yang bergerak itu nanti hanya elektron ya. Jadi ini harus dicatat nih catatannya. Muatan yang bergerak itu hanya elektron. Jadi sebenarnya proton itu dia nggak bergerak gitu. Oke. Nah sekarang yang selanjutnya kita masuk ke hukum Ohm. Jadi ketika belajar arus listrik ini hukum yang harus kamu pahami ya, hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm ini sebenarnya gampang, ini kamu hafalin aja nanti. V itu sama dengan I dikali R. Oke? Nah, di sini saya jelasin dulu nih hukum Ohm ya. Kalau kamu ngelihat hubungan matematika dari suatu rumus, kamu kan bisa bilang nanti tegangan ini berbanding lurus dengan arus. Ya enggak? Benar ya? Kemudian kamu juga bisa bilang tegangan ini berbanding lurus dengan hambatan. Benar juga, secara matematik itu nggak ada salahnya. Tapi kalau di hukum Ohm, kamu harus memahami nilai hambatan ini nilainya nggak pernah berubah. Nilai hambatan ini selalu tetap, itu dia. Jadi mengubah nilai tegangan itu tidak akan mengubah nilai hambatan. Mengubah nilai tegangan itu hanya akan mengubah nilai arus. Begitu juga mengubah nilai arus itu tidak akan mengubah nilai hambatan. Mengubah nilai arus hanya akan mengubah nilai tegangan. Jadi hubungan matematik yang bisa kamu lihat dari rumusan hukum Ohm ini itu hanya antara tegangan dengan arus. Oke? Sebenarnya nilai hambatan itu bisa berubah, tapi dia berubahnya bukan karena tegangan dan arusnya kamu ubah. Nilai hambatan itu nanti bisa berubah karena panjang kawat, luas penampang kawat, kemudian resistivitas kawat kamu ubah. Nanti itu saya jelasin di hambatan kawat lah. Setelah ini materinya. Oke? Jadi ingat aja dulu untuk hukum Ohm nilai R-nya selalu tetap. Ya. Kemudian yang berikutnya gini. Kalau misalkan saya punya contoh soal gini ya. Misalkan saya punya tegangan ya. Punya kawat lah, kawat ini di ujung-ujungnya saya kasih tegangan. Misalnya di ujung ini saya kasih tegangan A besarnya 20 volt. Di sebelah sini saya kasih tegangan titik B besarnya 30 volt. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya sama kita, kan udah belajar arus listrik nih kan? Kemana arah arus listriknya mengalir? Berarti dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Dari B menuju A. Itulah arah arusnya mengalir. Nah, kemudian kalau di sepanjang kawat ini saya kasih hambatan besarnya 2 ohm. Maka kalau ditanya berapa besar arus listrik yang mengalirnya? Ya, berarti pakai hukum Ohm. Besar arus listrik yang mengalir itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Karena di sini tegangannya ada 2, berarti beda potensial, delta V sebenarnya. Perubahan tegangan dibagi dengan hambatan. Perubahan tegangannya apa? Perubahan tegangannya berarti perbedaan tegangan antara dua titik ini. PB min PA. Tegangan B dikurang tegangan A dibagi dengan hambatannya. Tegangan B dikurang tegangan A, 30 dikurang 20, 10. 10 dibagi hambatannya 2 ohm. Berarti arusnya 5 ampere. Arahnya dari B ke A. Oke, itu dia untuk materi arus listrik.